ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah yang memberikan rezeki kepada kita di pagi hari yang berbahagia ini dengan rezeki yang sangat besar, yaitu dibangunkannya kita sebelum waktu subuh datang. Sebahagian kita mengisi waktu sebelum subuh dengan salat dan munajat, ditutup dengan witir, kemudian diarahkannya hati kita untuk datang ke rumahnya, mendengarkan azan, menjawab seruan azan, berdoa setelah azan, melaksanakan salat qabliyah subuh atau yang disebut dengan salat sunat fajar, kemudian sempat berzikir sebelum qomat, kemudian mendengarkan atau melaksanakan salat subuh dengan bacaan imam kita yang Masya Allah Tabarakallah. Kemudian setelah salat subuh kita pun kembali mendapatkan rezeki yang paling besar, yang sangat besar, yaitu adanya ayat-ayat Allah dibacakan kepada kita insyaAllah dan diajarkan kepada kita kandungan maknanya. Dan ini adalah rezeki yang demi Allah emas sebesar gunung saja tidak ada arti untuk rezeki yang seperti ini. Ketika Qarun membangga-banggakan hartanya kepada kaumnya, Allah terangkan di dalam Al-Quran surat Al-Qasas, Qarun pamer harta. Allah berkata, wa qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Berkata orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, andai kita juga memiliki dan diberikan kepada kita seperti yang diberikan kepada Qarun. Ini pendapat orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia. Setelahnya Allah katakan wa qala alladhina utul ilm. Namun berkata orang-orang yang diberikan ilmu, yang ilmunya benar, wailakum, celaka kalian kalau itu yang kalian inginkan. Thawabullahi khairun liman amana wa amila salihah. Pahala yang Allah siapkan untuk kalian sebenarnya jauh lebih banyak daripada harta Qarun ini. Jauh lebih baik daripada harta Qarun ini. Allah siapkan untuk orang-orang yang mau beriman dan beramal saleh. Percaya tidak percaya, kita yang sholat tadi 2 rakaat sholat sunat fajar, kalau kita ikhlas, kita telah mendapatkan kekayaan berjuta-juta lebih banyak daripada harta Qarun. Karena Nabi kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berapalah harta Qarun dibanding kenikmatan dunia dan seisinya? Dan salat tadi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru salat sunat. Apa yang akan Allah berikan kepada kita kalau kita ikhlas salat subuh? Dan kalau tadi kita sudah tahajud dan witir, beristighfar, telah datang ke masjid, telah berzikir di masjid, sebahagian kita mungkin membaca ayat Allah di dalamnya, sebelum sholat dikumandangkan, sebelum azan dikumandangkan atau sebelum sholat didirikan.
Kita wajib memandang solat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Naam, lebih baik daripada dunia dan seisinya, namun Allah bayar nanti, tidak sekarang. Yang mau sekarang tak dapatkan. Oleh karena itu orang yang mau sekarang, lihat sekarang berada di pasar, tak solat subuh. Hanya demi 100 ribu, 200 ribu, 3 juta, 5 juta, ia tinggalkan solat subuh yang lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Alangkah tidak fahamnya Anda di mana rezeki yang terbaik, di mana kekayaan yang hakiki. Kata Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka tahu apa yang Allah berikan kepada mereka waktu subuh ketika mereka datang ke masjid, seandainya mereka tak bisa jalan merangkak, mereka akan merangkak ke rumah Allah. Namun hati terlalu lalai. Namun hati terlalu cinta dunia. Namun ilmu terlalu rendah. Keimanan terlalu tipis. Ini akhirnya membuat manusia tak bisa memahami rezeki yang luar biasa seperti rezeki di pagi hari yang berbahagia ini. Maka bersyukurlah kita kepada Allah yang telah menggerakkan hati kita untuk harta yang tiada tara di subuh yang berbahagia ini, namun diterima nanti insyaallah ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, bahasan kita di pagi hari yang berbahagia ini berlandaskan firman Allah tabaraka wa ta'ala, Al-Quran surat Al-Insan ayat yang ke-26 dan 27. Rabbuna tabaraka wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Dan dari sebahagian malam maka sujudlah engkau kepadanya. Kepada siapa? Allah. Perintah untuk sujud di malam hari. Apa itu sujud di malam hari? Salat tahajud. Naam. Berhubung gerakan tubuh yang terbaik, yang paling afdol di dalam salat adalah sujud, maka Allah mencukupkan menyebut sujud untuk sebuah salat. Sebagaimana bahagian yang terpenting dari tubuh manusia disebut nyawa, maka sering manusia cukup membicarakan nyawa untuk seorang manusia. Wa minal laili fasjud lahu. Di antara sebahagian waktu di malam hari, ambil sebahagiannya untuk sujud kepadanya. Wasabbihu lailan tawila. Dan lakukan pujian kepadanya, bertasbihlah, memujinya dalam malam yang panjang. Inna haula yuhibbunal ajilah. Sesungguhnya mereka yang tidak bisa seperti ini, yang tidak bisa memuja dan memuji Allah di malam hari, apalagi untuk bersembah sujud kepada Rabbnya, pencipta langit dan bumi. Inna haula, mereka yuhibbunal ajilah, mencintai dunia yang ajilah, dunia yang segera datangnya di awal. Mereka terlalu mencintai dunia, sehingga lisan mereka
keluh untuk memuja dan memuji Allah di malam hari. Tubuh mereka sulit dan berat dan susah untuk dibawa ruku dan sujud di malam hari. Kenapa? Yuhibbunal ajilah. Mereka mencintai dunia. Cinta mereka kepada dunia telah menjadikan mereka jauh daripada ketaatan kepada Allah. Jauh daripada penghambaan diri mereka kepada Allah. Mereka tertipu dengan zahir kehidupan dunia yang tak seberapa. Dan mereka tinggalkan kekayaan yang menggunung tiada tara di surga, namun tak ada di dunia, tak nampak. Mereka tertipu dengan yang zahir, padahal yang zahir itu sedikit dan secuil. Mereka tinggalkan yang tak nampak, ghaib, yang ada di surga Allah. Padahal yang ghaib yang ada di surga Allah itu adalah kenikmatan tiada tara dan tiada terhingga. Bagaimana tidak? Antum yang sholat sunat fajar saja telah memiliki kekayaan dunia dan seisinya di sana. Tambah sholat subuh telah memiliki dunia dan seisinya di sana. Tambah insyaallah nanti sholat zuhur seperti itu pula. Tambah sholat asar seperti itu pula. Tambah sholat maghrib seperti itu pula. Tambah sholat isya seperti itu pula. Belum lagi pahala tahajud. Belum lagi pahala jujur. Belum lagi pahala birrul walidain. Belum lagi pahala infak dan sedekah yang antum akan lakukan pada hari ini. Ya akhi, dunia dan seisinya berlipat ganda menanti anda di surga kalau anda ikhlas menjalankannya kepada Allah. Namun siapa yang melihatnya? Mayoritas mata hati manusia buta. Tak lagi bisa melihat kenikmatan surga yang tiada tara. Tak lagi terlalu yakin dengan janji-janji Rasul tercinta. Rasul yang mengatakan kepada kita 2 rakaat salat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita cuek. Kita cuek yang sebenar-benar cuek. Mana tekad seorang insan yang beriman kepada Rasul yang tidak ingin ketinggalan salat sunat fajar? Katanya beriman kepada Rasul. Rasul menjanjikan dunia dan seisinya di dalam salat sunat fajar. Mana tekad kita mengejarnya? Mana tekad kita untuk tidak mau lagi ketinggalan salat sunat fajar? Telah lama hilang di telan dunia. Mereka terlalu mencintai kehidupan dunia. Wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Mereka tinggalkan sesuatu yang di belakang mereka, artinya datangnya nanti tak sekarang. Mereka tinggalkan, mereka acuh tak acuh terhadap hari yang nanti akan datang setelah ini. Yawman thaqila. Hari itu adalah hari yang sangat berat. Hari itu adalah hari yang sangat berat. Yang mengatakannya berat Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang maha penyayang dan pengasih kepada kita hamba-hambanya. Kalau orang yang sangat menyayangi kita mengatakan hati-hati di sana ada mara bahaya, itu benar-benar
peringatan berbahaya. Kalau orang yang maha pengasih dan maha penyayang, zat yang maha pengasih, maha penyayang telah mengatakan kepada kita, wahai hamba-hambaku yang kucintai, kehidupan akhirat berat. Berarti ia benar-benar ingin mengingatkan kita akan beratnya hari akhir. Benar-benar dia ingin kita tahu hari akhir itu teramat berat. Bukan untuk menakut-nakuti kita, bukan untuk membuat cemas hidup kita, tapi agar kita membuat persiapan. Mayoritas manusia hidup di zaman sekarang mengira hidup ini berat. Padahal Allah tidak pernah mengatakan hidup di dunia berat. Kapan Allah katakan hidup di dunia ini berat? Mana ayatnya? Banyak manusia hidup di dunia sekarang mengatakan mencari rezeki, mencari nafkah itu berat. Allah tak pernah mengatakan rezeki di dunia ini berat. Bahkan Allah ringankan di dalam Al-Quran, setiap yang bergerak Allah pasti berikan rezeki kepadanya. Itu tandanya ringan. Asal mau bergerak. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tak ada yang bergerak di permukaan bumi melainkan kewajiban bagi Allah untuk memberikan rezeki kepadanya. Ringan. Kita saja yang memberat-beratkan. Ringan. Kita saja yang menganggapnya berat. Karena kita sudah salah lihat. Sehingga kita habiskan banyak waktu. Semua demi harta. Semua demi uang. Dan wahyu-wahyu syaitan melalui teman-teman syaitan masuk di dalam telinga kita, bersarang di hati. Kalau tak kumpulkan uang, bagaimana nanti anak akan sekolah? Kalau tak kumpulkan uang, bagaimana nanti kalau kita sakit? Kalau tak kumpulkan uang, bagaimana hari tua? Kayak bertemu dengan hari tua saja. Siapa yang jamin antum bertemu dengan hari tua? Lahul Mahfuz mana yang antum baca dan antum yakin sudah akan sampai kepada hari tua? Sehingga wahyu syaitan yang masuk melalui telinga, bersarang di hati, membuat manusia bekerja, dan bekerja, namun sayang semuanya untuk kehidupan dunia saja. Sebagai seorang muslim, dia tidak lupa sholat, namun hanya sekedar tidak lupa. Padahal Allah mengingatkan akhirat lebih baik daripada dunia. Itu artinya sholat lebih baik daripada mencari nafkah di dunia untuk dunia. Lalu kenapa orang muslim sekarang hidupnya, muslimah sekarang hidupnya lebih banyak sholatnya sekedar jangan lupa, sekedar tidak sholat, sekedar tidak meninggalkan sholat, tak peduli sholat zuhur jam 3, sholat asar jam 5, sholat maghrib mendekati waktu isya, sholat isya setelah nonton bola. Sekedar jangan lupa. Dan itu untuk zaman sekarang ini masih dianggap orang saleh, tak ketinggalan sholat 5 waktu. Ya akhi, terlalu jauh kita dari agama Allah. Ya akhi, terlalu jauh kita dari tuntunan dan bimbingan Al-Quranul Karim. Allah menyuruh kita mendahulukan akhirat, namun kita dahulukan dunia. Sebagaimana yang Allah katakan persis di dalam Al-Quran. Allah tak pernah salah dan keliru. Bal tu'thirunal hayatat dunia.
Namun kalian terlalu banyak mengedepankan kehidupan dunia. Lagi-lagi yang kita pikirkan dunia. Lagi-lagi yang kita pikirkan harta. Lagi-lagi yang kita pikirkan tahta, kekuasaan, pemilihan, kursi. Ya, kapan kita berbicara yaumil mahsyar? Dengan pembicaraan yang sebenar-benar pembicaraan. Kapan kita peduli kepada timbangan padang mahsyar? Dengan pembicaraan yang penuh kepedulian. Kapan kita benar-benar serius di dalam hati mengarah kepada yaumil hisab? Dan yaumil hisab itu pasti. Kapan hati kita benar-benar memikirkan perjalanan di atas sirat? Dan perjalanan di atas sirat itu pasti. Di ujungnya ada surga, di bawahnya api menggelegar. Siap menanti manakala kita jatuh dari sirat itu. Allah mengatakan yang itu yang berat, bukan yang ini yang berat. Wahai manusia, berakallah. Allah mengatakan yang itu yang berat, bukan yang ini yang berat. Wahai manusia, sadarlah. Bangkitlah dari kelalaianmu yang sudah terlalu panjang. Sadarlah dari mimpi-mimpimu yang telah terlalu menahun. Yang berat itu hari akhir, bukan dunia. Yang berat itu apa yang akan kita lalui di padang mahsyar, bukan yang kita lalui di permukaan bumi. Yang berat itu hari akhirat, bukan dunia. Untuk berhadapan dengan hari yang teramat berat, antum tahu bahwa tubuh antum ini tak selemah sekarang Allah buat nanti di akhirat. Allah akan buat tubuh yang jauh lebih kekar, yang jauh lebih kuat, yang jauh lebih kokoh daripada yang sekarang. Untuk apa Allah buat tubuh kita demikian kekar dan tegar dan kuat? Untuk berhadapan dengan hari berat. Kalau kita berhadapan dengan tubuh kita yang letoy seperti yang sekarang, tak akan sanggup berhadapan dengan hari akhir. Maka setiap insan yang dibangkitkan Allah dari alam kuburnya, Allah bangkitkan seperti penciptaan Allah kepada Nabi Adam. 60 hasta panjangnya dan tingginya. Tubuh yang kokoh dan kuat. Untuk apa tubuh kita dibuat kokoh oleh Allah? Untuk apa tubuh kita dibuat kuat oleh Allah? Karena Allah akan membuat kita melewati masa-masa yang sangat rumit, masa-masa yang sangat berat, masa-masa yang sangat dahsyat di yaumil mahsyar. Awal saja dibangkitkan Allah dari dalam kubur, Allah suruh menunggu. Berdiri di tempat menunggu. Dan orang yang berdiri saja di tempat menunggu, tak melakukan apa-apa, butuh tenaga ekstra. Kalau waktunya panjang. Allah berfirman di dalam Al-Quran di awal surat Al-Mutaffifin, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Celaka dan neraka
untuk orang-orang yang mencurangi timbangan. Wahai para pedagang, dengarkan ayat Allah berbicara. Dengarkan Allah berbicara dalam ayat-ayatnya. Buka pintu hati Anda. Jangan sampai ini tak masuk di dalam hati. Anda akan celaka dan binasa. Neraka untuk orang-orang yang mencurangi timbangan. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia yang minta ditimbangkan, dia minta disempurnakan timbangan itu. Wa idza kaluhum, namun kalau dia yang menimbang dan menakar, awazanuhum, kalau dia yang menakar dan menimbang untuk manusia, yukhsirun, dia merugikan orang. Tak sesuai takaran timbangannya dengan kenyataan yang dia timbang, yang diminta oleh orang-orang yang memintanya, yang dibeli oleh orang-orang yang membelinya, tak sesuai. Yukhsirun, dia membuat orang rugi. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun? Apakah mereka tidak pernah meyakini bahwa mereka akan dibangkitkan oleh Allah nanti di yaumil mahsyar? Liyaumin 'azim, untuk sebuah hari yang sangat teramat dahsyat. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, hari di mana manusia berdiri menanti datangnya Rabbul Alamin. Silahkan buka tafsir Imam At-Tabari. Dinukilkan riwayat-riwayat dari para ulama ahli tafsir. Ketika kita bangkit di alam kubur, disuruh berdiri di tempat, tak bergerak dari tempat kita berdiri, menanti Rabbul Alamin 300 tahun. Berapa tahun, Mbak? 300 tahun. Tubuh antum yang sehat sekarang bisa berdiri 300 tahun? Yang sudah asam urat sekarang bisa berdiri 300 tahun? Tak sanggup. Ini kenapa Allah buat tubuh kita kokoh nanti di yaumil mahsyar. Karena disuruh berdiri ratusan tahun. Mana yang lebih berat, berdiri ratusan tahun atau masa tua seperti yang kita bayang-bayangkan sekarang? Mana yang berat, berdiri 300 tahun atau mencari uang sekolah dan kuliah untuk anak sekarang? Ya akhi, berfikirlah. Sadarlah. Yang berat itu hari akhir, bukan sekarang. Antum tahu ada seorang profesor di Medan, ahli kesehatan, seorang dokter dengan pangkat dan jabatan pendidikan yang luar biasa, titel pendidikan yang luar biasa. Hanya sekali orang tuanya memberikan uang kepadanya di awal mau kuliah. Tak pernah lagi orang tuanya memberi uang kepadanya. Dia cari sendiri. Sekarang sudah profesor di bidang kesehatan. Namanya Adnan, tinggal di Sumatera Utara, Medan. Siapa bilang anak kedokteran orang tua harus bertungkus lumus? Kalau si anak pandai mencari nafkah, dia bisa menafkahi dirinya dengan izin Allah. Kalau dia jujur hidup, tak berat. Yang berat itu berdiri 300 tahun. Kapan kita berdiri paling lama dalam hidup kita? Berapa jam? Atau berapa puluh menit? Pernahkah kita membayangkan berdiri 300 tahun lamanya? Ya akhi, 300 tahun itu matahari pun 1 mil di atas kepala kita. Tak jauh seperti sekarang. Sehingga panasnya jangan tanya. 1 mil itu tak sampai 1,5 kilo.
Matahari yang sangat jauh dari kita sekarang, yang sangat panas. Sumber panas dunia itu berasal dari matahari. Tak ada panas matahari, semua yang ada di bumi ini beku. Sak kita-kitanya pun beku. Bayangkan kalau matahari itu hanya 1,5 kilo di atas kepala kita. Kayak apa panasnya? Maka butuh kulit yang kuat untuk menanti panasnya matahari. Ketika panas matahari begitu terik, kita pun berkeringat. Namanya juga panas. Namun Allah sudah memperlakukan balasan di hari pembalasan. Keringat manusia pun aneh. Ada yang berkeringat hanya sampai mata kakinya. Ada yang berkeringat sampai lututnya. Dia dikurung oleh keringatnya sendiri yang menetes berhadapan dengan sengatan matahari, namun tak sama semua manusia. Harusnya sama, karena matahari sama-sama 1 mil di atas kepala. Ternyata tak sama. Ada yang sampai pinggang, ada yang sampai leher, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Orang yang hidungnya berada di bawah air, dia akan jinjit untuk bisa bernafas 300 tahun. Mana yang lebih berat ini daripada menyelesaikan kuliah? Tak ada apa-apanya kehidupan dunia. Tak ada apa-apanya berat di dunia. Karena itu Allah tak pernah mengatakan hidup di dunia ini berat. Tak ada rumah, masjid ada. Tak ada gelas, tempurung ada. Tak ada ikan-ikan yang besar, lauk pauk, ikan-ikan kecil murah. Apalagi kita hidup di pinggiran sungai. Cari sendiri, ambil sendiri ikan ciptaan Allah, ambil sendiri, tinggal ambil. Tak ada beras, ubi murah. Tinggal cocokkan ke tanah, dapat makan. Apa yang sulit hidup di dunia ini? Semuanya serba simpel. Semuanya serba mudah. Semuanya serba gampang, kita yang memberat-beratkannya. Setelah terlalu letih menunggu, menanti hari berhisab, manusia tak tahan. Lalu datang kepada para nabi dan para rasul. Dimulai dari nabi pertama di permukaan bumi bernama Adam. Ayah seluruh manusia. Semua manusia ini anaknya Adam alaihissalam. Oleh karena itu Allah memanggil kita dengan ya bani Adam, wahai anak-anak Adam. Semua kita berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Kalau dirunut nasab kita, orang Indonesia, orang Saudi, orang Emirat Arab, orang Bahrain, orang Malaysia, orang Pakistan, termasuk orang-orang kafir sana, nasabnya kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya bani Adam, wahai anak Adam. Karena kita semua manusia ini anak Adam. Keturunan Adam, cucu-cucu dan cicit-cicit Adam. Kita akan pergi
ke Nabi Adam dan berkata, "Ya Adam, wahai Nabi Adam, anta abul bashar. Engkau adalah ayah seluruh manusia. Khalaqakallahu biyadih. Allah telah ciptakan engkau dengan tangannya. Ala tara ma nahnu fih. Tidakkah engkau melihat bagaimana keadaan kami sekarang, bagaimana keadaan kita sekarang di sini? Tidakkah bisa engkau memberikan syafaatmu, memohon kepada Allah agar Allah tabaraka wa ta'ala mendatangkan yaumil hisab? Karena sudah tidak tahan lagi menanti 300 tahun. Siapa yang tahan menanti 300 tahun? Berdiri tanpa duduk, berpanas-panas. Kata Nabi Adam alaihi salam, aku tak bisa untuk itu. Aku tak punya kemampuan untuk itu. Yang kalian minta dariku terlalu berat. Datang kepada Allah, menghadap Allah, minta sesuatu kepada Allah di hari yang seperti ini, bukan aku orangnya. Aku dulu pernah hidup melanggar aturan Allah. Berapa kali Nabi Adam melanggar aturan Allah? Hanya sekali. Hanya sekali. Ketika dia memakan buah di surga yang tak boleh dia makan. Dia Adam mengatakan, aku tak bisa. Aku pernah melanggar aturan Allah. Kalau Nabi Adam seperti itu di akhirat, apa nasib kita? Kalau Nabi Adam menyesali satu kesalahannya, satu dosanya, bagaimana gerangan penyesalan kita kelak di akhirat? Berapa kesalahan yang sudah kita ukir dalam hidup? Berapa pelanggaran-pelanggaran aturan Allah yang telah kita lakukan dalam hidup? Masih akan ditambah? Yang ada sudah terlalu banyak. Nabi Adam hanya satu kesalahan, saudaraku. Hanya satu kesalahan. Dan dia mengatakan, nafsi, nafsi. Semoga aku selamat, semoga aku selamat. Bagaimana dengan kita kalau mata yang telah banyak berbuat maksiat, pelanggaran kepada aturan Allah, lisan pun demikian, pendengaran pun demikian, tangan pun demikian, kaki pun demikian. Kalaulah dalam hidup kita hanya satu kesalahan mata, satu kesalahan lisan, satu kesalahan telinga, satu kesalahan tangan, satu kesalahan kaki, satu kesalahan kemaluan, cukuplah itu untuk membuat kita menyesal dengan penyesalan panjang di yaumil mahsyar. Lalu bagaimana dengan kita yang sekarang dan dosa-dosa kita yang sekarang? Hari teramat berat. Pindah kepada Nabi Nuh, manusia meminta yang sama. Wahai Nuh, engkau Rasul Allah yang pertama kali diutus ke permukaan bumi. Tidakkah engkau lihat bagaimana keadaan kita sekarang, keadaan kami sekarang di sini? Tidakkah engkau berbaik hati meminta kepada Allah agar Allah tabaraka wa ta'ala datang untuk menghisab kita dan menyelesaikan huru-hara padang mahsyar? Kata Nabi Nuh, bukan aku orangnya. Aku tak layak untuk tugas mulia itu. Datang lagi kepada Nabi Musa alaihi salam, kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, kepada Nabi Isa alaihi salam. Semua mereka mengatakan, aku tak bisa. Aku tak mampu untuk itu. Nabi Ibrahim mengatakan, aku tak bisa untuk itu, tak mampu. Untuk tugas yang kalian minta, untuk pekerjaan yang kalian minta, bukan aku orangnya.
Seumur hidupku aku pernah berdusta 3 kali, kata Nabi Ibrahim. Seumur hidup aku pernah melanggar aturan Allah, berdusta 3 kali banyaknya. Nafsi, nafsi, semoga diriku selamat dari murka Allah. Semoga diriku selamat dari murka Allah. Itu hanya berdusta 3 kali. Nabi Ibrahim takut dengan murka ilahi. Lalu bagaimana dengan lisan kita yang sudah berapa kali berdusta? Sehari berapa kali berdusta? Jangan kata seumur hidup. Nabi Ibrahim mengatakan seumur hidup saya berdusta 3 kali. Itu pun dia takutkan dan dia khawatirkan hidupnya. Dia khawatirkan kehancurannya di padang mahsyar, di akhirat. Dan Nabi Ibrahim tidak akan hancur. Karena dia telah dijanjikan surga oleh Allah. Namun ketakutannya atas dosa yang pernah dia lakukan kepada Allah yang maha perkasa, maha adil, maha bijaksana, itu yang membuat dia tetap khawatir di padang mahsyar. Nabi Musa menjawab, aku tak bisa untuk itu. Tugas itu terlalu berat bagiku. Aku pernah membunuh orang tak sengaja selama hidupku. Aku pernah melanggar aturan Allah, dilarang membunuh orang. Aku pun membunuh orang dengan tidak sengaja. Aku tak sanggup untuk itu. Cari yang lain. Sampai akhirnya manusia datang kepada manusia terbaik. Hamba Allah termulia. Tak pernah berbuat dosa. Muhammad. Muhammadlah orangnya, Rasul kita, Nabi kita, yang pernah diberikan oleh Allah kesempatan sebuah doa yang mustajab di permukaan bumi. Dan seluruh Nabi dan Rasul pernah diberikan kesempatan untuk sebuah doa yang mustajab. Dan semua Nabi dan Rasul mengambil kesempatan itu dan melakukan doanya kepada Allah di dunia. Namun Nabi kita Muhammad menyimpannya untuk padang mahsyar. Dan mengatakan, aku tak mengambil kesempatan doa mustajabku di dunia. Aku undur untuk hari akhirat. Agar ku jadikan doa mustajabku adalah syafaat untuk umatku di padang mahsyar. Ya akhi, Nabi menyayangi Anda. Namun Anda tidak pernah cinta yang serius kepada Nabi Anda. Ya akhi, Nabi memikirkan hari akhiratmu. Kenapa engkau tidak memikirkan hari akhiratmu dengan serius? Wahai manusia, sadarlah. Bangkitlah dari kelalaian yang teramat panjang. Nabi tahu akan beratnya akhirat. Dan kesempatan doa mustajabnya dia undur untuk hari akhirat demi Anda umatnya. Namun kalau kita membaca hadis-hadis Nabi, jarang sekali kita membacanya dengan penuh cinta. Kalau kita mendengar nama Nabi disebut, jarang sekali kita bersalawat penuh cinta.
Salawat kita mayoritas salawat bibir. Kalau orang benar-benar cinta kepada nabinya, tercinta, mustahil dia melanggar aturan-aturan Nabi. Tapi karena cinta yang sudah teramat tipis, karena cinta yang sudah teramat lemah, tidak membuat kita bersemangat untuk mempelajari agama Nabi, untuk mengikuti sunnah Nabi, mengikuti aturan Nabi. Semoga Allah ampuni kita dan kelalaian kita. Semoga Allah sayangi kita di akhirat. Kalau Allah tidak sayangi kita di akhirat, kita akan hancur dan binasa. Ketika manusia sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, manusia termulia yang tidak pernah berbuat maksiat sekalipun kepada Allah, hamba yang paling patuh dan paling taat, Nabi Muhammad mengatakan, ana laha, saya untuk tugas itu. Saya untuk tugas itu. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersembah sujud. Ia bersujud kepada Rabb-Nya sebagaimana dia bersujud dulu dan rajin bersujud di dunia. Di dalam sujud itu dia memuji Allah di akhirat sebagaimana dia memuji Allah di dunia. Dan seluruh kemampuannya untuk memuja dan memuji Allah dia lakukan di sana sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kemampuan Nabi untuk memuja dan memuji Allah Nabi keluarkan pada kesempatan itu dalam sujudnya kepada Allah. Ia hinakan dirinya kepada Allah untuk memohon kepada Allah. Dan kita tidak akan bisa memohon kepada Allah dengan permohonan yang benar sampai benar-benar kita hinakan diri kita kepada Allah. Jangan berdoa kepada Allah dengan hati yang sombong. Jangan berdoa kepada Allah dengan hati yang tidak butuh Allah. Banyak orang berdoa kepada Allah, hatinya tak butuh kepada Allah. Kalau diberi alhamdulillah, tidak diberi pun tak apa-apa. Itu artinya kita tidak butuh. Hinakan dirimu sehina-hinanya kepada Allah yang maha mulia. Naam, kita begitu hina. Apalagi di hadapan Allah. Jangankan di hadapan Allah, antara kita dan malaikat saja kita begitu hina. Jangankan kita dengan malaikat, kita dengan orang-orang soleh yang paling soleh yang sekarang ini ada di bumi, jauh sekali kehinaan kita dibanding mereka. Apalagi dibandingkan dengan para sahabat, apalagi dibandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umat akhir zaman yang penuh maksiat, penuh dosa, penuh kekhilafan, penuh keingkaran, penuh kebebalan. Kita harus sadar siapa diri kita, agar pandai berbuat ke depan apa yang harus kita lakukan. Dan masa-masa lalu yang sangat suram itu bisa dihapuskan dengan taubat. Masa-masa lalu yang suram itu bisa untuk nanti di yaumil hisab timbangannya begitu ringan. Ada dia dalam timbangan tapi begitu ringan timbangannya itu nanti, sehingga dikalahkan oleh catatan amal saleh yang berat. Bagaimana caranya? Taubat. Benar-benar serius meninggalkan maksiat, benar-benar serius menyesali maksiat, dan benar-benar serius bertekad bulat tak mau lagi melakukan itu.
Dengan itu dosa-dosamu wahai manusia ada nanti diletakkan di timbangan mahsyar, tapi tak berat, karena efek maksiatnya itu telah diampuni Allah tabaraka wa ta'ala. Dia ada tapi tak lagi mengundang dosa. Maksiat itu ada tapi tidak lagi memberatkan timbangan yaumil mahsyar, karena sudah diampuni oleh Allah dan diterima munajatmu kepada Rabbmu agar dia mengampuninya dengan taubatmu yang nasuha. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya sujud memuja dan memuji Allah dengan segala kemampuan saya dalam memuja dan memuji Allah, dan tidak ada manusia yang lebih hebat bisa memuja memuji Allah lebih dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah habis kemampuanku memuja memuji Allah, sampai habis kemampuan Nabi Muhammad memuja dan memuji Allah, tak ada lagi yang lebih hebat daripada itu. Allah tambahkan ketika itu pujian-pujian kepadanya yang aku belum tahu di dunia. Sehebat apapun Nabi Muhammad memuji Allah, memuliakan Allah, Allah lebih mulia daripada pujian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang memuji Nabi Muhammad, bukan kita. Allah itu fauqa hamdil hamidin. Allah itu lebih tinggi daripada pujian semua yang memujinya. Kumpulkan semua pujian manusia kepada Allah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Allah lebih mulia daripada pujian itu. Itu baru secuil daripada kemuliaan Allah yang dipuji oleh manusia. Bagaimana tidak? Allah itu maha segala-galanya. Maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, maha sabar. Kalau Allah tidak sabar melihat dosa-dosa kita, sudah lama kita bonyok. Sudah lama kita hancur. Sudah lama kita binasa. Karena kita terlalu banyak melakukan kesalahan kepadanya. Setelah memuji Allah dengan segala kemampuan Nabi, dan ditambahkan dengan pujian-pujian yang hanya ketika itu Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terdengar Allah berbicara. Dan kita mendengar. Kita ada di sana ketika itu. Saya di situ ketika itu. Anda di situ ketika itu. Kita semua di situ ketika itu. Irfa' ra'sak wasal tu'atah washfa' tushaffa'. Angkat kepalamu hai Muhammad. Sebutkan permintaanmu akan dikabulkan. Berikan syafaatmu. Engkau telah diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat. Inilah dia syafaatul uzma. Syafaat terbesar hanya untuk satu orang manusia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang Nabi Adam tak bisa melakukannya. Nabi Ibrahim belum level untuk melakukannya. Nabi Musa belum cukup untuk melakukan syafaat itu. Karena level mereka belum sampai kepada level Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau mereka sudah berada di level yang sangat teramat tinggi, di puncak kemuliaan yang sangat teramat tinggi, namun untuk syafaat itu butuh yang lebih tinggi lagi darinya. Butuh orang-orang yang benar-benar ikhlas luar biasa, seikhlas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Taif untuk mendakwahkan Islam, mengajak manusia keluar dari neraka masuk ke dalam surga. Sama orang Taif disambut dengan batu, dilempari, disuruh pembantu-pembantunya, budak-budaknya untuk ambil batu dan melempar Nabi Muhammad. Kalau dilempar oleh petinggi-petinggi Taif itu masih kemuliaan. Namun dilempar oleh pembantu
dilempar oleh para budak. Sementara Nabi Muhammad Rasulnya Rabbul Alamin, itu penghinaan apa lagi di bawah sebuah itu. Sehingga Nabi Muhammad mahmum dalam kondisi yang sangat ditimpa oleh kesedihan yang berat, beristirahat. Ia katakan kepada Rabbnya, wahai Rabbku, kepada siapa sebenarnya engkau serahkan aku? Kepada orang-orang di kota Taif yang melempari aku dengan batu, atau kepada musuh-musuhmu dan musuh-musuhku di kota Mekah yang mereka menjadi penguasa-penguasa Mekah, menguasai urusanku? Kepada siapa engkau serahkan hidupku? Wahai Rabbku, walaupun terjadi semua yang serba sulit ini, fa illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Selagi engkau tidak marah kepada aku tak peduli, wahai Rabbku. Aku akan jalani semua ini, asal engkau tidak pernah marah kepada aku. La ilaha illallah. Ternyata yang terpenting dalam hidup ini bagaimana Allah tidak marah kepada kita. Itu yang kita tidak faham-faham sampai sekarang. Itu yang kita tidak mengerti-mengerti sampai sekarang. Yang penting dalam hidup ternyata bagaimana Allah tidak marah. Bagaimana Allah tidak murka. Lihat keikhlasan Nabi kita tercinta. Dan pandainya dia untuk bersabar dalam kehidupan dunia demi mencari ridho Allah, asal Allah tidak murka. Namun mendengarkan nabinya mengadu seperti itu, Allah penyayang kepada nabinya. Melihat nabinya dihinakan seperti itu, Allah ingin menolong nabinya dan memenangkan nabinya seketika. Sehingga Allah kirim malaikat Jibril bersama malaikat gunung, malaikat penjaga gunung. Dan Allah izinkan kepada malaikat gunung untuk mendengarkan perintah Nabi dan kerjakan. Lalu datanglah malaikat Jibril bersama malaikat gunung menemui Nabi Muhammad yang baru saja mengeluhkan hidupnya kepada Rabbnya. Malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, doamu, keluhanmu didengar oleh Rabbmu. Dan dia mengirim kepadamu malaikat gunung. Lalu malaikat penjaga gunung pun yang besar, kuat, yang sanggup mengangkat gunung. Berapa besarnya dan berapa kuatnya. Mengucapkan salam malaikat itu kepada Nabi kita tercinta dan mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku telah diperintahkan Allah untuk patuh kepada perintahmu. Perintahkan aku apapun yang kau inginkan. Kalau sekarang ini engkau perintahkan aku mengangkat gunung itu, aku jatuhkan di Taif, aku akan lakukan. Tahu apa jawaban Rasul kita? Manusia yang paling pandai menghambakan diri kepada Allah, paling penyayang kepada manusia. Jangan lakukan itu. Kaumku hanya tidak tahu. La ilaha illallah. Begitu penghinaan mereka kepada Nabi. Nabi tidak mau membalasnya. Keikhlasan apa ini? Kapan kita akan sampai kepada hati yang tulus dan ikhlas, yang tidak ingin membalas keburukan orang dengan keburukan? Kita hidup terlalu egois karena tak pandai menghambakan diri kita kepada Allah.
Kalau mereka tidak beriman kepadaku, kata Nabi, mudah-mudahan anak-anak keturunan mereka beriman. Dan benar, anak keturunan mereka beriman. Lalu Nabi mengatakan kepada Allah, ya Allah, ampuni penduduk Taif. Fa innahum la ya'lamun. Mereka hanya tidak tahu saja. Lihat hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang ikhlas, hati yang penuh kasih sayang. Bagaimana mungkin agama Islam dituding teroris kalau begini Rasulnya? Bagaimana mungkin mulut orang-orang yang tidak beradab dan berakhlak itu mengatakan Nabi Muhammad haus darah? Ini realita kehidupan beliau. Kembali kepada cerita padang mahsyar, Nabi Muhammad pun diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat, memohonkan permohonan kepada Allah untuk dikabulkan. Maka Nabi Muhammad memohon kepada Allah agar Allah segera datang menghisab, karena sudah terlalu lelah hamba-hambamu menanti. Sudah terlalu panjang waktu mereka berdiri. Sudah terlalu berat matahari di atas kepala mereka 1 mil. Lalu Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, datanglah menghisab. Lakukan hisab yang kau janjikan di dunia. Seketika itu Allah kabulkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah para malaikat ke padang mahsyar. Tahu di mana padang mahsyar itu? Di sini padang mahsyar itu. Di bumi. Tapi bukan bumi yang kita kenal. Karena kita dikuburkan ke dalam bumi dan kita dibangkitkan dari bumi. Itu kata Allah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kalian aku ciptakan, ke dalam tanah kalian aku akan kembalikan, dari tanah itu aku akan bangkitkan kalian sekali lagi. Ketika kita dibangkitkan dari alam barzakh, kita dibangkitkan dari kubur. Di mana kubur kita? Di langit? Tidak, di bumi. Berarti mahsyar adalah bumi yang sudah berubah. Akhirnya malaikat-malaikat dari langit turun. Karena malaikat berada di langit. Turun malaikat langit, malaikat-malaikat penghuni langit pertama. Dan nampak oleh kita malaikat-malaikat itu turun. Kejadian besar yang tak pernah ada dalam kehidupan kita walau sekalipun. Bertemu dengan malaikat, melihat malaikat. Oh, ini dia malaikat-malaikat yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran. Oh, ini dia malaikat-malaikat yang diceritakan Nabi di dalam hadis. Oh, seperti ini ternyata wujud mereka. Berdatangan sangat banyak jumlahnya. Malaikat-malaikat langit pertama turun. Bersusun, bersaf-saf yang rapi. Karena Allah mencintai hambanya yang bersaf-saf. Baik bersaf-saf salat atau bersaf-safnya jihad. Saling berpadu satu antara yang lainnya. Saling menyatu satu dan yang lainnya. Saling bergandengan satu yang lainnya. Tanpa iri dengki. Tanpa saling menghancurkan dan membinasakan. Namun pangkat dan jabatan, harta dan segala kenikmatannya telah membuat kita ingin menghancurkan saudara kita sendiri demi kenikmatan kita pribadi.
Semua itu karena kita tidak faham dan tak mengerti. Datang malaikat langit kedua, turun bersaf-saf, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Malaikatul muqarrabin. Dan nampak oleh kita malaikat-malaikat itu pada turun. Karena di sana tak ada lagi yang namanya gaib. Gaib hanya ada di dunia. Agar kita percaya. Kalau sudah Allah yang berbicara, apakah mungkin kita lagi untuk tidak percaya? Nggak mungkin. Akan tetapi masih ada manusia tak percaya dengan apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Yang berbicara Allah tetap dia tidak percaya. Namun kalau yang berbicara presiden langsung percaya. Kalau yang berbicara presiden langsung iya. Tapi kalau yang berbicara Allah, nah, mikir-mikir dulu saya. Ya, Anda tidak berakhlak kepada Rabb Anda sendiri. Kemudian didatangkan neraka jahanam. Dan neraka jahanam di hari itu tidak lagi gaib, tapi bisa dilihat dengan mata telanjang. Yang selama ini melihat neraka jahanam hanyalah basirah, mata yang ada di dalam dada. Tidak keadaannya nanti di yaumil mahsyar. Semua manusia beriman yang bisa melihat neraka dengan hatinya sekarang di dunia. Sehingga takut berbuat maksiat karena ingat neraka. Takut mengambil uang 1 miliar karena ingat neraka. Takut mengambil dompet orang yang jatuh karena ingat neraka. Berarti dia selalu melihat neraka dalam hidupnya. Selalu salat karena ingat surga. Jujur karena ingat surga. Amanah karena ingat surga. Berarti dia setiap hari melihat surga. Tapi dengan penglihatan hati. Penglihatan iman. Adanya di dalam dada. Letaknya di dalam qalbu. Orang-orang yang beriman kepada neraka dan surga melihat surga dan neraka didatangkan. Demikian juga dengan orang yang tidak beriman kepada surga dan neraka, sudah bisa melihat surga dan neraka. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Pada hari itu akan didatangkan neraka jahanam. Nampak didatangkan neraka jahanam itu. Lahu sab'una alfa zimam. Neraka jahanam itu punya tali ikatan 70.000 tali ikatan. Satu tali ikatan dipegang 70.000 malaikat. Kalau tidak begitu, dia akan menghancurkan semua yang ada di padang mahsyar. Karena dia teramat dahsyat. Karena dia adalah murka Allah yang Allah wujudkan dalam bentuk azab. Dan Allah sudah mengatakan azab Allah itu syadid. Sehingga nyali kita makin ciut. Kenapa? Itu dia jahanam. Yang dulu dikatakan Allah, yang dulu disampaikan Rasulullah, namun kita tak peduli. Sehingga kita berani melakukan maksiat, padahal hati kita tahu kita diancam neraka dengan maksiat itu. Semua orang muslim yang tulus dalam keislaman dia tahu. Ketika dia berbuat dosa ini dia diancam neraka dengan dosanya itu. Namun karena tak nampak oleh mata di kepala, cuek. Namun sekarang tidak bisa lagi cuek. Karena neraka sudah ada di depan mata.
Ya Allah, betapa pedihnya rasanya hati ketika itu. Neraka sudah ada, apinya bergejolak luar biasa, azab tiada tara, kita punya sifat untuk masuk ke dalamnya. Berat, akhi. Makanya wajar kalau Allah katakan yauman tsaqila. Hari itu hari berat. Hari yang teramat berat. Nampak oleh kita api yang luar biasa itu. Itu bukan api kebakaran Pasar Taluk Kuantan ya. Api kebakaran Pasar Taluk, pernah kebakaran? Api kebakaran Pasar Taluk Kuantan tak seberapa dibanding api neraka itu. Api terhebat, kumpulan seluruh api di permukaan bumi yang paling hebat, itu baru 1/70 apinya neraka. Panas yang paling panas dari api dunia itu baru 1/70 api neraka. Pernah melihat bunga api, kembang api yang kecil-kecil? Itu besarnya hanya sebesar ujung jarum, betul? Di neraka bunga apinya sebesar istana. Kita melihatnya bergejolak. Dan kita punya sifat dan kelakuan dan kelakuan yang membuat kita bisa saja masuk ke dalamnya dan dimasukkan ke dalamnya. Apa enggak takut? Kalau memang takut, dari sekarang takut, jangan tunggu nanti ketika bertemu dengan neraka baru takut, wahai saudaraku. Dari sekarang takut. Allah menceritakan kepada Anda neraka supaya Anda takut neraka itu dan takut menjalankan amalan yang membawa Anda ke neraka. Dzalika yukhawwifullahu bi'ibadah, ya ibadi fattaqun. Yang demikian itu Allah ingin menakut-nakuti hambanya, memberikan rasa takut kepada hambanya. Wahai hambaku, takutlah kepada aku. Namun kita nggak pernah takut lagi kepada Allah. Takutnya dengan Satpol PP. Kita tak lagi takut kepada Allah. Takutnya dengan preman pasar. Kalau preman pasar yang menggertak, baru kita nyali kita ciut. Kalau Allah yang menggertak, santai-santai saja. Kalau kita diancam polisi, baru takut. Kalau diancam Rabbul Alamin, pencipta langit dan bumi, tak takut-takut. Buktinya perempuan sekarang masih tetap buka aurat. Itu tanda dia tidak takut kepada Allah. Memang ke masjid dia tutup auratnya, tapi begitu di rumah dia buka auratnya. Menjemur pakaian keluar rumah, dia buka auratnya. Duduk di depan teras rumah, dia buka auratnya. Datang tamu ke dalam rumah, menyambutnya di dalam rumah, dia buka auratnya. Itu tanda dia tidak takut lagi kepada Allah. Allah mengatakan, ya ibadi fattaqun. Hai hamba-hambaku, takutlah kepadaku. Kemudian Allah datang. Wa jaa rabbuk dalam surat Al-Fajr. Wa jaa rabbuka wal malaikatu saffan saffa. Dan datang Rabbmu, malaikat ketika itu sudah bersusun rapi, bersaf-saf. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Pada hari itu didatangkan neraka jahanam, seperti yang tadi saya sampaikan.
Yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Pada hari itu manusia mulai ingat-ingat dosa-dosanya. Apalagi guna ingat untuk hari itu. Tak ada guna ingat dosa di hari itu, saudaraku. Ingat dosa itu di sini. Di sini, di bumi. Antum perlu ingat dosa di sini, di bumi. Bukan di akhirat. Bukan ketika melihat neraka jahanam. Kalau ingat dosanya, takut dengan dosa, ingin taubat dari dosa, kalau sudah melihat neraka jahanam, tak ada gunanya. Tak ada gunanya. Wa anna lahu dzikra. Apa untungnya bagi dia mengingat-ingat dosanya ketika itu? Maka kalau ingin mengingat dosa yang benar, kalau ingin melihat dosa yang bermanfaat, di sini ingat dosa itu. Ingat yang membuat kita akan bertaubat. Ingat yang membuat kita akan berhenti. Ingat yang membuat kita akan membenahi. Ingat yang akan membuat kita berjanji kepada Allah untuk tak mengulangi. Dan berusaha untuk istiqamah sampai akhir hayat. Adapun ketika neraka jahanam sudah didatangkan, Allah katakan, wa anna lahu dzikra. Apalagi guna ingat itu? Fir'aun ingat kebebalannya, tapi untuk apa ingat itu bagi Fir'aun? Abu Jahal ingat kebandelannya, untuk apa ingatnya Abu Jahal itu? Abu Lahab ingat petantang petentengnya memusuhi Nabi Muhammad, untuk apa gunanya bagi Abu Lahab paman Nabi itu? Demikian juga dengan para koruptor Indonesia. Baru ingat dosa korupsi, untuk apa lagi ingat? Demikian para pemabuk, pemasok ganja dan narkoba, baru ingat, untuk apa lagi ingat? Tak ada gunanya. Demikian juga para penikmat film porno, pezina, baru ingat di sana, untuk apa ingat di sana? Tak ada gunanya. Ingat itu di sini, di bumi. Lalu lakukan munajat, permohonan ampun kepada Allah, dan lakukan taubatan nasuha, baru bermanfaat. Allah ingatkan supaya kita ingat. Allah sampaikan supaya kita reaksi. Bereaksi di permukaan bumi, bukan menunggu masa reaksi nanti di padang mahsyar. Lalu Allah akan menghisap kita satu persatu. Satu persatu maju menghadap Allah. Itu yang disebut dengan Yaumul Ard. Hari di mana disuruh menghadap kepada Allah. Yauma idzin tu'radun. Dalam surah Al-Haqqah. Yauma idzin tu'radun. Pada hari itu kalian akan disuruh menghadap Allah. La takhfa minkum khafiyah. Tak ada yang bisa kalian sembunyikan dari Allah. Satu dosa kita secuil apapun, tak ada yang tersembunyi dari Allah. Semuanya dibongkar. Dan berat kalau dosa kita dibongkar. Karena sudah terlalu banyak memang. Berapa dusta kita dibongkar satu persatu oleh Allah. Berapa maksiat tangan kita dibongkar satu persatu oleh Allah. Berapa kali kaki kita langkahkan ke tempat maksiat dibongkar satu persatu oleh Allah. Kemana kita mau lari? Kita berhadapan dengan Rabb yang maha tahu segala-galanya. Apa yang bisa kita sembunyikan kepada Rabb yang maha tahu sebesar biji darah letaknya di dalam batu karang atau di perut bumi? Tak ada yang tak diketahui oleh Allah. Innallaha bikulli syai'in alim.
Maka Allah bongkar dosa kita satu persatu. Kamu pernah melakukan ini? Kamu pernah melakukan pelanggaran ini? Kamu pernah melakukan pelanggaran yang seperti ini? Di sini tempatnya, kamu pernah begini, kamu pernah begini, kamu pernah begini, kamu pernah begini. Berapa juta nanti Allah akan mengatakan kepada kita, kamu pernah begini. Kamu pernah melihat ini, melihat ini, melihat ini, melihat ini, melihat ini, melihat ini. Kamu pernah ngomong begini, 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 begini. Berapa maksiat kita yang akan dibongkar oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika kita menghadap kepadanya. Kalau Allah tidak sayangi kita, hancur kita sehancur-hancurnya. Kalau Allah tidak ampuni kita, ampun. Hancur hidup kita sehancur-hancurnya. Kalau Allah tidak ampuni kita di saat itu. Karena memang terlalu banyak sudah. Yang ada ini sudah terlalu banyak, jangan tambah lagi saudaraku. Yang ada ini sudah terlalu banyak, jangan tambah lagi saudariku. Sadarlah, sadarlah, sadarlah untuk kepentingan antum sendiri. Kemudian akan ditimbang amalan-amalan itu. Akan didatangkan timbangan padang mahsyar. Dan timbangan padang mahsyar itu hak. Diletakkan di atasnya amal saleh, diletakkan di atasnya amal maksiat. Mana yang lebih berat? Akan ketahuan nanti mana yang lebih berat. Kalau ternyata yang lebih berat adalah amal saleh, maka akan beruntung. Tapi bagaimana kalau yang lebih berat adalah ternyata bukan amal saleh? Bagaimana kalau yang berat ternyata bukan amal soleh kita? Karena untuk amal soleh kita selalu sekenanya. Untuk amal soleh kita selalu sebisanya. Tak serius. Sekedar jangan lupa. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Namun untuk dunia kita serius. Serius. Tujuan kedokteran TK, SD, SMP, SMA, kuliah, koas. Berapa puluh tahunnya untuk sampai kepada tujuan dunia bernama dokter. Serius kita berhadapan dengan dunia. Tapi serius. Yang seperti jarang sekali lahir untuk akhirat. Tak tahu kita bagaimana nasib kita nanti ketika timbangan itu ada. Mana yang lebih berat? Amal solehkah atau amal maksiatkah? Karena kita sadar amal soleh kita selalu dilakukan dengan tidak serius. Hanya kadang-kadang sekali-kali serius. Sampai kita bisa menangis. Tapi itu pun berapa kali cuma dalam hidup kita. Dan kita tidak pernah tahu timbangan mana yang akan lebih besar, yang akan lebih berat. Setelah itu akan dibagikan kitab. Kita tidak pernah tahu sebelah kanankah atau sebelah kirikah. Dan akhirnya datanglah suatu yang paling teramat berat di yaumil mahsyar. Yang paling teramat berat di yaumil mahsyar. Tahu antum apa yang paling teramat berat di yaumil mahsyar? Berjalan di atas sirat. Itu yang paling berat. Bagaimana tidak di bawah kita ada neraka. Neraka yang selama ini kita baca di dalam Al-Quran. Neraka yang selama ini kita baca di dalam hadis. Di bawah kita sekarang. Neraka itu. Bagaimana tidak akan berat? Kita akan berjalan di atasnya. Dan di depan mata kita orang jatuh ke bawah. Berat ya akhi, berat. Kalau Allah tidak selamatkan kita, hancur. Satu-satunya yang kita harapkan ketika itu hanyalah Allah. Kita lagi tak berharap lagi orang tua kita,
tak berharap lagi dari jabatan kita, tak berharap lagi dari harta kita, tak berharap lagi dari istri kita, tak berharap lagi dari anak kita, bahkan tak ada harapan untuk amal soleh kita sendiri. Kita tidak pernah berharap dari solat kita, puasa kita, baca Quran kita, nggak harap lagi. Satu-satunya ketika kita sedang berjalan di atas sirat, hati kita itu, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Lakukan sekarang harapan itu di dunia, supaya Allah dengar nanti ketika kita mengharap di yaumil mahsyar. Lakukan permohonan dengan hati yang kosong selain selamat. Panjatkan kepada Allah di dunia berulang-ulang, agar di akhirat nanti benar-benar ketika kita kosongkan hati kita dari seluruh selain Allah dan hanya kepada Allah, ketika minta diselamatkan di atas sirat, Allah mendengar permohonan kita itu. Kama tadinu tudan. Dan itu yang paling berat di yaumil mahsyar. Sampai di sini pertemuan kita di pagi hari yang berbahagia ini. Semoga Allah selamatkan hidup kita yang tersisa, dan Allah maafkan hidup kita yang telah berlalu. Dan semoga Allah tanamkan di dalam hati ini keinginan untuk benar-benar patuh kepada Allah, patuh kepada Rasul Allah, agar kita benar-benar selamat di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruk wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.